Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang seri dan selimah, kembali belajar bersama Ustazah Raini. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi siapa yang belum mengisi absensi? Apakah semuanya sudah mengisi absensi di Google Classroom? Bagi yang belum, silahkan nanti langsung mengisi absensi ya. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran, Ustazah mau memberikan es krim kepada kalian. Mau atau tidak? Es krim. Kalau Ustazah bilang es krim, nanti jawabnya jilat, gitu ya. Oke? Jilat. Semuanya sudah terlihat semangat. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah harapkan kalian nanti bisa merinci pendapat kalian tentang cerita, kemudian kalian memberikan alasan tentang pendapat kalian, dan kalian berani mempresentasikan pendapat kalian. Dan yang kedua, kalian dapat memberikan pemanfaatan teknologi yang ramah terhadap sumber daya alam. Dan yang ketiga, kalian setelah melihat video yang Ustazah tayangkan nanti bisa mengaitkan informasi pekerjaan yang ada dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak solih-solihah, pernahkah kalian membaca buku cerita yang menarik? Pernah, masih ingatkah kalian? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita. Di situ ada apa saja? Tokoh, Bu. Tokoh. Kemudian ada apa lagi? Bu. Bagaimanakah cara kita memberi pendapat pada suatu cerita? Nah, yang pertama kita lakukan adalah membaca dengan seksama jalannya cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga, yaitu kalian harus memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh cerita. Nah, bacanya dalam hati aja, nanti langsung disampaikan pendapatnya bagaimana, kemudian bagian manakah yang mendukung pendapat tersebut. Pintar sekali Bu Jumaya. Iya, benar sekali. Di sini Bapak Lanang sangat bertanggung jawab. Lalu, kalian mengapa ya ketika musim hujan tiba, itu membuat Ayah Lanang menjadi khawatir untuk berlayar? Kenapa ya? Selanjutnya, nanti silahkan kalian berkelompok menentukan satu saja cerita yang menarik, kemudian silahkan ditulis pendapat dari setiap kelompok. Setelah itu kalian rangkum, jangan lupa memberikan bagian cerita mana yang mendukung pendapat kalian tersebut ya. Gimana caranya merangkum penilaian cerita? Caranya nanti yang pertama, kalian menuliskan dulu perilaku setiap tokoh, kemudian menemukan konflik yang terjadi pada cerita, dan yang ketiga mengamati cara tokoh menyelesaikan konflik pada cerita. Oke, nah nelayan seperti ayahnya Lanang tadi itu menangkap ikan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian pergi ke pantai? Pernah, Bu. Nah, ada pekerjaan apa saja yang kalian temukan di sana? Nelayan. Nelayan kalau seperti ayah Lanang tadi adalah nelayan yang tradisional. Kalau sekarang saat ini para nelayan sudah modern, mereka menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang bisa menyebutkan ini namanya teknologi apa? Menurut kalian dampaknya apa kalau memakai bom dan pukat harimau itu? Apakah berdampak?
Iya Bu, ikannya Iya Bu, menurut saya Ikannya nanti ikan besar dan kecil ikut semua, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, sekarang itu bom dan pukat harimau dilarang di Indonesia karena penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan seperti rusaknya terumbu karang. Jadi, kemudian nelayan itu kan tadi mencukupi kebutuhannya dengan menangkap ikan di laut. Selain dampak pada ekosistem laut, apa yang terjadi pada kehidupan para nelayan jika banyak warga penduduk yang menggunakan pukat harimau dan bom untuk menangkap ikan? nelayan berkurang Bu, karena ikannya sudah diambil sama nelayan modern. Iya, sip. Nah, jadi dari situ dapat kita simpulkan teknologi ramah yang digunakan oleh para nelayan apa saja ya tadi ya? Yang ramah, kita bisa menggunakan apa? Jaring Bu. Jaring, Bu. Daring, oke. Nah, sekarang menurut kalian, jika nelayan tradisional dan nelayan modern tadi melakukan pencarian ikan dengan waktu yang sama, siapa yang mendapat tangkapan ikan yang lebih banyak? Oke, yang menjawab jadi tadi Bu Eka Anggra ini. Jadi Bu Eka Anggra ini akan saya beri coklat. Manis, manis. Nah, tadi kan nelayan menggunakan tangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk menjual hasil tangkapan tadi, nelayan itu harus berhubungan dengan berbagai pekerjaan sehingga di situ nanti ada kegiatan ekonomi. Coba perhatikan video berikut ini. Jadi kalau Ibu gambarkan akan seperti ini ya, skema kegiatan ekonomi. Ada pekerjaan apa saja tadi? Yang pertama, ikan ditangkap oleh siapa? Nelayan. Kemudian oleh dibawa ke penjual ikan, kemudian ke pelelangan ikan, dan selanjutnya di pasar, kemudian Dikonsumsi. Mana Ibu? Dibeli Ibu, di rumah dimasak sama Ibu. ya kita Dimakan. selanjutnya. Perubahan cuaca itu kan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh nelayan saat menangkap ikan. Tapi bagaimana ya dampaknya? Apakah tangkapan ikannya lebih sedikit? Iya Bu, sedikit. Itu bagaimana kegiatan ekonominya? Apakah berdampak pada pekerjaan yang lain? Iya Bu. Nanti. Iya, benar sekali. Lalu kemudian kalau ikannya sedikit, kira-kira pekerjaan apa yang paling mendapatkan keuntungan? Kita lihat dari pembelajaran hari ini apa yang kira-kira sudah kalian dapatkan? Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita bisa memberi apa? Dapat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Ekonomi. ya, Teknologi dulu Bu, teknologi. kaitan dengan berbagai macam pekerjaan. Kemudian teknologi yang ramah terhadap sumber daya alam. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi bagaimana memberikan pendapat dalam cerita, kemudian bagaimana kita mengupayakan pelestarian alam, kemudian pekerjaan yang terkait dalam kegiatan ekonomi yang lainnya. Nanti kalian juga berdiskusi memilih 3 benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian cari kegiatan ekonominya. Kalian bisa mencari referensi dari internet, boleh dari YouTube, boleh dari Google, atau bertanya kepada orang tua dan tetangga di sekitar. Nanti setelah itu kalian buat skemanya. Kemudian kalian tentukan pekerjaan apa saja yang terkait di situ. Kita akan bertemu lagi di Google Meet jam 3 seperti janji kita kemarin. Nanti di sana kalian mempresentasikan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Oke, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk lebih kalian memahami, Ustazah sudah mengupload LKPD dan evaluasi yang ada di
classroom, silahkan dikerjakan. Apabila ada yang belum selesai, boleh ditanyakan Ustazah melalui chat WA atau nanti saat kita Google Meet. Demikian dari Ustazah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillah. Banyak minum air putih dan olahraga setiap hari. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.